Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita masih membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Kita akan membahas mengenai awal pendudukan Jepang di Indonesia, kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia, kemudian perlawanan terhadap pemerintahan Jepang, dan berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Awal pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dan berhasil menguasai Tarakan atau Kalimantan Timur. Pada Februari 1942, invasi Jepang berlanjut ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Selanjutnya, Jepang mulai menginvasi Pulau Jawa melalui Banten, Kragan, Surabaya, hingga akhirnya berhasil menguasai Batavia dan juga Bandung. Akhirnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan menandatangani Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati ini oleh pihak Belanda diwakili oleh Terpurten, sedangkan Jepang diwakili oleh Hitoshi Imamura. Isi dari perjanjian ini adalah penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Kemudian, upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Pertama, yang dilakukan Jepang adalah Jepang mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Kemudian, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Meskipun demikian, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Kemudian, Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, Jepang membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Ketua gerakan 3A ini adalah Mr. Samsudin, tokoh pergerakan nasional. Tujuannya adalah menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang menghadapi sekutu. Lanjut lagi mengenai kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Yang pertama ada bidang politik. Dalam bidang politik ini, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, Angkatan Darat ke-16 memerintah di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Kemudian yang kedua, Angkatan Darat ke-25 memerintah di Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Yang terakhir, Angkatan Laut Jepang atau Kaigun atau Armada Selatan kedua memerintah di Maluku dan Irian Jaya dengan pusatnya di Makassar. Kebijakan yang lain adalah mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan. Kemudian membentuk BPUPKI atau Chuo Sangiin pada tanggal 1 Agustus 1943. Chuo Sangiin ini bertugas memberikan saran untuk tindakan yang akan diambil pemerintah Jepang. Kemudian membentuk organisasi Putera atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal dengan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan juga Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Oleh bangsa Indonesia, Putra dimanfaatkan untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme bangsa Indonesia, sehingga akhirnya Jepang memutuskan untuk membubarkan organisasi ini dan menggantinya dengan Jawa Hokokai.
Kemudian ada MIAI. Jepang ini mengganti Majelis Islam A'la Indonesia menjadi Masyumi pada tahun 1943. Masyumi merupakan satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Karena Jepang menyadari bahwa umat Islam merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat Indonesia. Dan juga MIAI ini sangat anti terhadap Barat. Kemudian, kebijakan yang terakhir yaitu dibentuknya Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini bertugas mengumpulkan dana baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi seperti logam mulia dan padi. Kita lanjutkan lagi tentang bidang ekonomi. Pertama, membentuk KUMIAI atau Koperasi Pertanian. Kemudian bangsa Indonesia dipaksa menanam jarak untuk keperluan perang. Selanjutnya, sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Lanjut ke dalam bidang sosial budaya. Jepang membentuk Tonarigumi, yaitu kumpulan beberapa kepala keluarga. Kemudian Jepang membentuk Romu Kyokai dan juga Romusa. Romu Kyokai atau panitia pengerah Romusa atau tenaga kerja. Selanjutnya, Jepang membentuk Jugun Ianfu. Awalnya mereka dikatakan akan menjadi pekerja seperti guru atau perawat, tapi ternyata mereka dijadikan wanita penghibur bagi tentara Jepang. Nah, di sini pendidikan pada saat Jepang sangat merosot. Berbeda dengan pendudukan Belanda pada saat itu. Kemudian pemerintah Jepang memasukkan kurikulum ala Jepang. Dan yang terakhir, kebudayaan Jepang diterapkan di Indonesia seperti Seikei-rei, yaitu tradisi membungkuk setengah badan ke arah matahari terbit sebagai simbol penghormatan kepada Dewa Matahari. Kita lanjut lagi dalam bidang pertahanan dan juga militer. Pemerintah Jepang sangat ketat mengawasi aktivitas para tokoh pergerakan nasional. Pemerintah Jepang juga membentuk organisasi militer dan juga semi-militer. Berikut yang termasuk organisasi militer. Pertama, ada PETA atau Pembela Tanah Air. PETA yaitu pasukan yang dibentuk Jepang agar bangsa Indonesia dapat belajar mempertahankan Pulau Jawa apabila jika diserang oleh sekutu. Kemudian yang kedua ada Heiho atau Barisan Cadangan Prajurit. Pada awalnya, hanyalah organisasi yang membantu pekerjaan prajurit di lapangan, seperti membangun jalan dan benteng. Akan tetapi, ketika Jepang sudah semakin terdesak dalam perang, pasukan Heiho pun diturunkan ke medan perang. Kemudian ada organisasi semi-militer. Ada Seinendan, ada Keibodan, ada Fujinkai, dan juga Gakukotai. Seinendan adalah barisan pemuda yang berusia antara 15 sampai 25 tahun. Kemudian ada Keibodan yang tugasnya untuk membantu polisi. Kemudian ada Fujinkai atau himpunan wanita. Kemudian ada Gakukotai. Keanggotaannya terdiri dari para pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Kemudian perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Pertama, perlawanan kooperatif, yang artinya bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Tokoh yang berjuang secara kooperatif antara lain ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Kiai Haji Mas Mansur, dan juga Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ada perlawanan bawah tanah. Nah, perlawanan bawah tanah ini bersifat non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan pemerintah Jepang.
Beberapa kelompok gerakan bawah tanah yakni ada kelompok Sukarni, kelompok Sultan Syahrir, kemudian Ahmad Subarjo, dan juga kelompok Pemuda Persatuan Mahasiswa. Kemudian ada perlawanan bersenjata. Pertama ada perlawanan rakyat di Sukamanah atau Tasikmalaya. Perlawanan rakyat di Sukamanah diawali dengan aksi protes dari kalangan santri pesantren Sukamanah yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan seikere yang dianggap syirik dalam agama Islam. Selain itu, penderitaan Romusa di daerah tersebut juga telah mendorong timbulnya keinginan untuk membebaskan penderitaan rakyat Indonesia. Kemudian ada perlawanan rakyat Aceh di Chot Plieng. Perlawanan rakyat Aceh diawali dengan tindakan semena-mena pemerintah pendudukan Jepang dan kebiasaan seikere yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rakyat Aceh mulai melakukan perlawanan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Kemudian ada perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu dilatar belakangi adanya kewajiban penyerahan hasil panen padi dan romusa yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Perlawanan dipimpin oleh Haji Mahandrian. Kemudian ada perlawanan peta di Blitar. Perlawanan peta di Blitar muncul karena sikap wewenang para pemimpin militer Jepang kepada para prajurit Indonesia. Selain itu, para anggota PETA sudah tidak tahan melihat penderitaan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Jepang. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 14 November 1944 yang dipimpin oleh Supriyadi. Meskipun perlawanan ini dapat dikalahkan, perlawanan PETA telah menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk segera mencapai kemerdekaannya. Berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian di sini Jepang juga telah membentuk Badan BPUPKI. Latar belakangnya adalah pembentukan BPUPKI ini tanggal 1 Maret 1945 dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Nah, kemudian sidang BPUPKI melakukan sidang dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar falsafah negara Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia, antara lain ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Dasar negara menurut Muhammad Yamin, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Kemudian dasar negara menurut Profesor Dr. Supomo, ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, mufakat atau demokrasi, dan juga keadilan sosial. Dasar negara menurut Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kemudian BPUPKI ini dibubarkan karena tugasnya sudah selesai. BPUPKI ini dibubarkan, kemudian diganti dengan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai.
PPKI ini beranggotakan 21 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Dampak pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia. Di sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yaitu dalam bidang budaya, bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Dalam bidang sosial, dikenalnya sistem pengaturan masyarakat yang sekarang disebut dengan RT atau RW. Kemudian dalam bidang militer, mulai mengenal sistem kemiliteran yang nantinya berguna bagi terbentuknya TNI. Dalam bidang birokrasi, bahasa Indonesia memiliki pengalaman dan mengelola pemerintahan. Kemudian yang terakhir dalam bidang politik, bangsa Indonesia berkesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Selanjutnya dampak negatif. Bangsa Indonesia mengalami kehancuran ekonomi, eksploitasi SDA yang dilakukan oleh Jepang yang mengakibatkan bencana kelaparan, kematian, dan juga kemiskinan. Kemudian mulai mengenal budaya kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, Jepang mengeksploitasi hasil-hasil pertambangan di Indonesia. Lanjut lagi, rakyat hidup miskin karena semua hasil pertanian dirampas oleh Jepang. Semua kekayaan pribadi diserahkan pada Jepang dan juga banyak tenaga romusa yang mati karena kelaparan maupun wabah penyakit. Nah, untuk kronologinya sendiri ya, kronologi kekalahan Jepang oleh sekutu. Ketika itu, kondisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin memburuk. Satu persatu wilayah mulai diambil alih oleh sekutu. Puncak kekalahan Jepang adalah serangan sekutu pada dua kota utama di Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom. Selanjutnya, pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom atom. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga materi pada minggu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.